Hai semua, kembali lagi dalam acara Aceh Ngajak Makan. Hari ini saya akan mengajak makan salah satu fotografer pribadi Presiden ke-RI ke-6 Pak SBY, Pak Abrol Rizky. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Pak Abrol ini kan jadi biar audiens kan tahu Pak Abrol ini sebagai fotografer pribadi Pak SBY Pak ya. Iya. Itu berapa lama Pak? Sampai sekarang apa gimana Mas Pak? Kalau fotografer presiden kan selama 2 periode, jadi dari 2004 sampai 2014. 2014. Terus saya sempat istirahat 1 tahun, habis itu lanjut lagi jadi juru foto pribadi beliau lagi Oh sempat sampai 2020. Sampai 2020. Habis itu saya sekarang pensiun. Ini baru pensiun dong? Pensiun. Pak Abrol bisa bantu ceritain kok bisa terpilih jadi fotografer pribadi Pak SBY Pak? Kan nggak semua orang bisa sampai gitu Pak. Kalau ya saya selalu bilang gini, fotografer yang lebih handal dari saya Iya, banyak. Tapi yang punya konsep gagasan waktu saat kampanye itu saya bisa bilang saya. Oh, Jadi waktu 2004 saya punya ide. Ini Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. oleh rakyat, iya pas pertama kali 2004. Ini sejarah nih. Iya benar sejarah itu. Saya pengen ikut bagian dari sejarah dan saya niat awalnya cuma pengen tercatat sebagai orang yang pernah melakukan pemotretan calon presiden. Tapi sebelum itu udah kenal Pak sama Pak SBY? Waktu itu sebelumnya pernah, karena saya pernah 2003 itu bikinin multimedia. Beliau di salah satu gedung di daerah Jakarta Selatan lah pokoknya. Itu tentang siapa sosok SBY. Jadi karena di situ saya pernah kenal, tapi secara pribadi enggak. Cuma sebatas biasa aja waktu belum itu pernah. ya. Iya. Nah setelah saya punya konsep, saya cari orang yang bisa memfasilitasi saya masuk ke dalam itu. Nah saya minta tolong sama teman saya, dikasih tahulah nomor telepon, saya minta nomor teleponnya Pak Sis NS almarhum. Iya almarhum. Jadi dari si Pak Sis NS itulah saya awal mulanya jadi. Saya ketemu beliau itu setengah 12 malam. Di Hotel Sultan di Jakarta. Dulu Hotel Hilton, sekarang Sultan. Jadi saya mengutarakan, terus dia bilang oke, coba akan saya sampaikan ke Pak SBY. Gitu. Disampaikan lah. Nah saya ikut kampanye beliau keliling Indonesia. Sebelum jadi presiden itu dari presiden. Karena tujuan saya ikut itu, saya ingin membuat buku dan saya ingin membuat pameran foto. Itu awalnya. Awal cita-cita saya, karena begini, saya ingin tercatat orang yang pernah bikin buku dan pameran calon presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Niat awalnya itu. Secara nggak langsung bikin jadi sejarah dong Pak? Iya sejarah, saya pengen tercatat sebagian dari sejarah. Itu idenya awal. Ide awalnya jadi. Tersampaikan. Nah, begitu beliau terpilih presiden, saya mengajukan konsep yang kedua sebagai juru foto pribadi presiden. Gitu. Tapi nggak langsung di ACC dong ya, masih perjuangan itu Pak ya? Itu kalau tidak perjuangan masuknya seru tuh. Jadi saya mengajukan melalui stafnya beliau untuk bikin pameran di saat beliau jadi presiden lagi, nanti selain jadi juru foto pribadi. Disampaikanlah ke Pak SBY, itu waktu itu beliau sudah terpilih di Raffles di daerah Cibubur. Saya akhirnya ketemu dengan partner saya Dudi Anung Anindito, dipanggil ke dalam ruangan, saya ajak Dudi Anung itu ngomong Pak SBY dengan saya, kamu jangan lupa ikut saya di istana nanti. Oke, dan teman saya juga diajak ikut. Pak SBY-nya langsung Pak ya? SBY langsung yang ngomong, calon presiden terpilih. Waduh. Ya ngomong sama saya langsung. Wah itu emosinya apa Pak? Senang lah, gitu kan. Ya gimana, kita nggak pernah mikir, tapi sampai kita lakukan aja, bekerja aja sampai segitunya. Nah, yang menariknya di saat saya besoknya presiden mau dilantik jam 4 sore, saya nggak bisa masuk ke istana. Kenapa itu?
Jadi karena mungkin ini stafnya ini nggak dikasih informasi sama Pak SBY karena Pak SBY udah sibuk untuk pidato prepare yang lain yang ininya ya. Pelantikan. Saya kaget. Kalau kamu mau jadi juru foto, kamu ngelamar ke Seknek. Lah, waktu awal saya bicara itu dengan Pak SBY nggak ada sampai segitunya ya. Saya diminta ke Seknek karena saya bagian dari perangkatnya beliau. Itu yang saya tangkap waktu awal. Wah, teman saya, partner saya udah mutung nih. Begitu dibilang gitu, wah, bisa nggak jadi nih besok berabe nih. Saya nggak hilang akal. Saya ingat jam 7:30 beliau ada bertemu dengan John Howard waktu eranya dulu presiden PM-nya Australia. Terus ketemu sama Sultan Bolkiah, ketemu sama perwakilan Jepang kalau nggak salah di hotel di dekat Bundaran HI. Saya begitu nyampe di sana, saya selalu dari dulu tuh posisinya di depan police line atau garis pembatas lah. Iya. Di depan. Jadi orang yang pertama pasti lihat ya saya. Nah begitu 7:30 beliau keluar dulu kan sebelum menerima keluar dulu. Nah, pas momennya tuh. Pas momennya ngelihat saya. Apa yang dikeluarkan statement nama presiden terpilih? Bro, jangan lupa mulai besok kamu ikut saya. Wah, itu jadi juru foto di istana. Wah siap Bapak. Terus ditanya, mana teman kamu Anung? Siap Bapak? Ada di belakang. Itu di dalam kondisi itu tuh ada sekitar 50 wartawan foto atau yang di depan baris lain itu ya. Di belakangnya di belakang. Perang. Jadi saksinya tuh banyak banget yang dengerin kata-kata presiden terpilih pada saat itu. Kamu ikut saya, mana Anung? Oh itu Pak di belakang. Nung, jangan lupa ya, kamu ikut juga gitu. Nah, setelah pernyataan omongan itu, besok pagi saya diperlakukan dengan baik. Oh, udah beda, udah 180 derajat. Orang yang kemarin bilang, wah kamu lapor ke sana, segala macam, timnya begitu tahu, wah oke. Berarti besok pagi 5:30 pagi saya udah nyampe di Cikeas itu sebelum pelantikan, wah bisa masuk ke dalam ruangan. Aksesnya Aksesnya oke. Tapi ini selesai nih ya. Udah, pelantikan, motret. Hari kedua, saya diusir dari dalam istana presiden di Jalan Merdeka itu diminta menunggu di luar. Oleh siapa Pak? Nggak disebut, nggak etis kalau disebut namanya. Stafnya beliau. Oh, stafnya beliau. Stafnya juga dulu sama-sama bukan staf istana, tapi staf perangkat yang dibawa beliau. Diusir gara-gara? Ya, orang itu taunya saya ini wartawan. Jadi jangan masuk ke dalam situ. Sementara dari pihak Pas Pampres nggak ada masalah karena mereka tahu saya ngikut dengan Pak SBY karena beberapa Pas Pampres saya udah kenal saya gitu. Udah dong, masuk ke dalam di Istana Merdeka, terus melalui protokol dia bilang tolong orang itu dikeluarin. Saya tanya sama orang yang protokolnya, siapa yang menyuruh Anda? Disebutlah namanya. Oke, saya samperin. Tetap dia minta saya keluar, oke saya keluar. Saya itu berkantor hari kedua di masjid. Gara-gara ini Istana Merdeka, kalau kita lihat depan Monas itu Istana Merdeka, di sampingnya sini ada Masjid Baitur Rahman namanya. Jadi saya di situ aja nongkrong, istilahnya berkantor ya. Iya di situ. Di masjid. Kalau ada kegiatan ya saya baru masuk. Nggak ada kegiatan nunggu di situ. Iya. Itu menarik tuh. Nah, hari kelima presiden itu pindah dari Cikeas ke Istana Merdeka, tinggal di Istana Merdeka. Bikin selamatan lah. Itu Pak Bro udah masih udah dari hari kedua ke hari kelima masih di luar. Masih di luar. Tadi selesai masih di luar lah. Orang pikir wah enak di belakangan. Itu Pak SBY nggak sempat cari di mana nih? Prosesnya ya presiden tuh mikirin negara, mikirin judul foto ada aja. Ya. Mikirin negara yang lebih gede lah. Nanti kalau yang presiden ada cerita lagi tuh gitu. Oh, itu seru sebenarnya. Habis hari kelima gitu. Udah dong. Begitu di hari kelima itu SBY ngeliat saya lagi. Terus
dia bilang, bro dipanggil, bro sini bro, oleh orang yang ngusir saya, dipanggil Pak SBY. Terus mana Anung? Bapaknya nanya juga kan sama saya. Ya, itu Bapak, Pak, ya? di belakang ada gunungan, ada kayak semacam gunungan tuh yang Cirebonan gitu, di belakang dipanggil, Nung, panggil lu apa? Saya panggil. Ya, kita berdua di depan ngobrol sama Pak SBY di saat habis selamatan itu. Terus saya minta difasilitasi, dalam artian saya bisa ikut rangkaian kepresidenan gitu. Sama saya diminta, dibilang ke stafnya yang dalam tanda kutip ngusir saya itu untuk membantu administrasi saya. Tahu apa yang dijawab sama orang yang ngusir saya 3 hari sebelumnya? Hari kedua itu? Siapa? Sudah kami bantu Pak. Padahal 3 hari yang lalu dia bisa ngusir saya aja. Mungkin jalan tanda kutip gitu loh. Nah, sejak itu berjalan dengan baik, tapi lagi-lagi saya ini untuk pertama kalinya di Republik Indonesia ini ada juru foto pribadi presiden. Sebelum-sebelumnya memang nggak ada berarti ya? Juru foto itu fotografernya ada fotografer Istana Kepresidenan di bawah Sekretariat Kepresidenan. Oh, udah zaman Pak pribadi ini. Pribadi saya untuk yang pertama kali. Wah, ini kalau sekarang ada nggak Pak ya? Kalau era sekarang ya? Saya tahu Pak Abur. Katanya ada, tapi dia ikut bagian dari tim kampanyenya. Jadi yang membiayai kabarnya tim kampanye. Jadi kalau saya kan di bawah ada suratnya dari Sekretariat Kabinet, posisi saya gitu. Jadi surat kerja saya itu ada. Kalau yang sekarang ini setahu saya sih informasi yang saya terima enggak. Ini jadi Pak Abur benar-benar saya yang pertama kali, mudah-mudahan sih dia jadi juru foto pribadi juga seperti saya yang diakui gitu. Kalau saya diakui memang ada. Saya di bawah sekretaris presiden untuk masalah administrasinya. Wah, kayak gitu. Dari situ udah Pak Abur udah mulai jadi sejarah nih ntar buat Indonesia nih. Ya, waktu berjalan lebih menarik. Jadi begitu waktu berjalan mau kunjungan ke Kalimantan, perbatasan sama Malaysia. Ini Kucing Bukan Kucing. Banyak TKI itu. Oh iya saya lupa lah di situ. Antara begitu saya di depan pesawat, saya ditahan sama protokol. Mas nggak bisa naik. Saya bingung. Kenapa? Mas tidak ada manifest. Namanya nggak ada di dalam daftar untuk yang bisa ikut rombongan ke presiden. Terus apa yang Ya saya nggak berangkat hari pertama presiden kunjungan kerja. Begitu pulang, saya menceritakan pengalaman saya. Terus diminta agak bersabar. Oke, saya ikutin. Yang begitu kunjungan berikutnya saya bisa ikut, saya bisa dimasukkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, begitu saya KTT APEC di Chili Santiago. Oh, yang KTT ya ini. KTT 2004. Itu nama saya ditanya lagi Idul Fitri, ditanya pas lagi halal bihalal. Presiden nanya, kamu sudah selesai belum urusan administrasinya? Saya main bilang udah aja, padahal belum. Iya. Habis itu saya urus. Nah, terus hari kedua silaturahmi di kediaman beliau, saya menceritakan, Pak, saya mengalami hambatan. Pak Abur cerita pribadi sama Pak. Secara sistem, Pak. Tahu apa yang dikatakan presiden? Apa yang Anda berharap dari seorang presiden yang tentara? Jawabannya apa? Dia cuma ngomong satu kata, sabar. Wah, ini presiden ngomong sabar kan saya harus mengartikan lebih panjang gitu, nggak sabar dalam arti pendek. Saya harus diminta menunggu gitu. Satu kata itu bisa berjuta makna itu beda-beda. Menunggu, saya ikutin. Nah, itu waktu berjalan nggak lama, berapa hari setelah Lebaran itu mau berangkat ke Chili untuk KTT itu. Anda kebayang jam 7 pagi mau take off, jam 7 malam sehari sebelumnya nama saya hilang lagi dalam manifest. Orang pikir wah saya masuk enteng-enteng aja, nyaman-nyaman.
halangan di depan mata cukup kencang. Apa yang terjadi? Begitu nah karena gini, saya ini basically wartawan. 14 tahun jadi wartawan. Jadi saya bergaul tuh dari kalangan mana aja, dari level Mana aja? Istilahnya tukang Dari beca gitu, sampai sampai seorang menteri atau presiden sekalipun gitu. Saya pikir oke, pengalaman itulah membuat saya nggak patah. Saya begitu dia bilang, saya langsung dapat informasi karena saya akhirnya yang memberi informasi saya seorang protokol yang baik orangnya sama saya, yang memberi informasi, Mas, nama Mas hilang lagi. Lah, kan bukan udah masuk ya, barusan saja namanya hilang. Terus gimana Pak Abrol pas itu? Wah, saya dari Istana Negara saya lari ke kantor presiden. Baru saya mau ketok kantornya, keluar Pak Sudi Silalahi. Waktu itu Menseknek. Seskap, Sekretaris Kabinet. Beliau bilang gini, Bro, nama kamu sudah saya masukkan, kamu berangkat. Oh, saya ngomong langsung, izin Bapak, barusan saja Pak, sebelum Bapak ngomong ini, nama saya hilang. Di telepon. Besoknya saya berangkat akhirnya. Besoknya berangkat. Orang yang menghilangkan itu ditelepon dan saya berangkat. Begitu berangkat, nggak selesai juga. Masih ada juga masalah. Hambatannya lebih lucu lagi. Saya bisa turun di transit di Jepang. Saya bisa transit di Kanada. Begitu transit di Peru, saya nggak bisa turun dari pesawat. Jadi karena kalau mau turun dari pesawat kepresidenan di transit, pesawatnya isi after dulu, fueling dulu gitu. Itu ada sebagian yang turun, yang lain sisa tinggal di pesawat. Nah, saya nggak bisa masuk Peru karena ada orang yang merasa terganggu dengan kehadiran saya. Itu secara sistem yang saya cerita di awal itu, yang membuat saya nggak bisa turun di Peru. Itu lucu tuh. Saya begitu tahu nggak bisa turun di Peru, saya koordinasi sama ajudannya presiden. Saya bilang, saya mengalami gini. Udah kalau gitu gini, nanti begitu turun di Peru, lu turun pelan-pelan, nanti lu gue panggil. Begitu gue panggil, lu terus lo naik ke dalam mobil bus rombongan kepresidenan. Gitu, dibilang gitu. Oke. Cuma saya tahu sama tuh ajudan. Oke. Saya turun, pura-pura motretin presiden. Ada satu pengamanan yang nungguin saya. Nungguin Pak Abrol. Nungguin saya karena saya nggak boleh lepas kan. Saya fotoin dia. Begitu cekrek dipanggil saya lompat. Dan kesempatannya saya langsung. Tinggal. Iya. Itu orang marahnya minta ampun. Sekarang baik sama saya orang itu. Jadi kita tapi itu kan masa lalu ya. Iya. Orang itu lapor lah ke sekretarisnya Ibu Negara, Ibu Ani. Terus si sekretaris saya bilang gini, iya dulu kamu orang yang dekat dengan Pak SBY. Karena orang yang saya dalam tadi ada saya manuver gitu, itu dulu bekas stafnya beliau. Nah sekarang dia jadi waktu itu jadi Pas Pampres, kembali jadi Pas Pampres, terus dia lapor sama sekretaris itu bahwa saya insubordinasi atau keluar dari yang aturan yang ada di aku. Melanggar lah saya dia bilang. Tapi setelah itu jadi clear dong Pak. Tapi dijelasin sama itu bahwa ini orang sekarang beliau yang bersangkutan ini juru foto. Sekarang dia yang dekat dengan presiden. Gitu. Akhirnya cair gitu begitu naik pesawat tapi belum selesai. Begitu naik pesawat saya ditegur sama pejabat-pejabat banyak untuk cerita untuk tidak mengulangi maaf Pak, ini apa yang saya lakukan. Kita sambil potong, kita sambil makan dulu Pak. Ini kan acaranya Aceh Ngidak Makan Pak. Boleh. Sambil makan Pak Bro. Ini bisa 2 hari 2 malam ini kalau makan kayak gini. Panjang ceritanya soalnya. Tapi ceritanya seru banget Pak. Ini kan nggak sembarangan orang mengalami pengalaman experience kayak gini Pak. Ya, makasih. Pak Abrol kita sambil makan nih Pak. Oke. Ini menu spesial. Sop singkong kuah sapi Pak. Apa namanya? Sop singkong kuah sapi Pak Abrol. Aduh. Wah, ini Pak Abrol mesti cobain. Singkong tapi jadi biasanya saya tahunya singkong goreng. Iya, ini ada kuah sapinya, ada daging sapinya. Berarti cerita Pak Abrol, wah seru banget Pak ya kalau di ini ya.
Ya kalau orang sih ngeliatnya wah enak ya jadi juru foto pribadi presiden. Iya. Dia nggak lihat awal-awal babak belurnya. Perjuangannya apa gitu Iya, ya. taunya udah ujung-ujungnya aja. Mari Pak, dicobain dulu Pak. Iya, iya. Gimana kuahnya Pak Bro? Oke. Oke. Kita cobain dulu kuahnya. Boleh cobain. Ini kasih jeruk sama kecap. Oke. 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 Kayaknya jarang pernah ketemuin Pak. Belum kalau yang ini singkongnya ya. Iya itu singkongnya nih. Saya cobain dulu singkongnya. Unik ya? Unik ya? Iya rasanya baru sekali nih bener. Baru bener kali ini ya. Makanya. Wah, ini Jadi ini udah karbo sendiri kan? Iya. Singkong kan? Ini kalau teman-teman mau cobain nih mesti ini nih di Kopi Kuacung di Bintaro nih. Wah. Nah, cobain dagingnya dulu nih. Iya. Pak Bro mesti cobain dagingnya gimana. Ini menu daerah Sambas, Pak, Kalimantan, Pak. Dagingnya gimana, Pak? Empuk banget, Enak banget ya? Enak. Ini dia bikinnya kayak di presto dia dagingnya. Iya, empuk banget. Iya. Begitu digigit langsung hancur. Hancur gitu ya. Iya. Terus dia tekstur mie-nya juga pakai kayak tekstur mie miswa gini, Pak. Oh iya. Beda dengan kayak mie kebanyakan. Iya betul. Ya kalau biasanya kan kayak bihun gitu ya. Ini bukan. miswa namanya. Wah enak banget. Enak ya? Ntar Pak Abrol ajak teman-teman saudara sini boleh Pak. Ntar perkenalkan, ini kan kuliner Indonesia salah Iya. satunya. Habis hujan-hujan gini minum yang hangat-hangat, Mantep. hangat-hangat enak. Kita sambil ngobrol sambil makan Pak Abrol ya, nggak apa-apa ya. Kita ini. Iya, boleh lanjut. Pak Abrol ngomong-ngomong kita kan makanan. Pak Abrol kan banyak di mana Pak SBY bertugas. Pak Abrol ikut nih. Iya. Secara kuliner ada pengalaman kuliner yang menarik nggak Pak? Nggak terlupakan Pak. Secara kulineran. Ada. Jadi kali waktu makan di Timur Tengah. Jadi kunjungan presiden ke Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi di sana itu kita makan bersama raja. Cuman beda tempat aja, beda meja aja. Nah, yang uniknya saya makan nasi kebuli nih. Kan khas Timur Tengah. Iya, nasi kebuli. Begitu kita makan selesai, nih ini kita taruh begini nih. Biasa taruh sini, iya. Sama waitersnya langsung waiter istana langsung diangkat. Bukan diangkat terus diganti sama yang menu baru. Menu Sampai 3 kali. sampai 3 kali kayak gitu. Sampai 3 kali. Habis itu, wah saya bilang saya udah kenyang bener. Saya pegang aja gini. Sampai presiden selesai makan, baru saya lepas. Kalau nggak kita nambah terus. Mungkin dia pikir kayak di sana kan tradisi gini ganti menu berikutnya keluar. Enggak, menu yang sama. Oh, menu yang sama didatengin lagi. Nah, ini orang nambah nih kayaknya. Nambah nih orang nih. Kalau di kita kan udah selesai Pak ya. Kalau kayak gitu. Harus 3 kali selang nggak nyerah udah. Dia diam saya pegangin aja ditaruh lagi. Nah, semenjak saya pegang aman. Itu pengalaman yang unik selama saya kuliner. Nggak pernah terlupakan. Benar. Tapi kalau ditanya menu apa, saya mencintai makanan Indonesia karena saya 34 provinsi saya pernah berkunjung. Iya. Segala jenis makanan daerah saya pernah makan. Dari Sabang sampai Merauke, ciri khas makanan daerah itu. Yang paling Bapak suka yang dicintai apa Pak? Ya kalau mau dicintai, saya kayak kalau karena seorang Sumatera, saya senang makanan orang Padang itu makanan Padang yang saya senang pastinya kalau mau beliau. Kalau enggak, yang menarik gini, kenapa saya bilang makanan Padang? Setiap kalau habis kunjungan ke luar negeri, itu biasanya di pesawat kepresidenan begitu pulang, disediakan dendeng balado. Oh memang? Ya kalau kita naik pesawat komersial nggak Iya, pernah. iya. Ada itu namanya Iya, itu kan dendeng komersial. balado. Nah, pesawat itu presiden. dendeng balado itu makanan favorit satu pesawat. Jadi begitu keluar ke makanan
chicken stick, apa beef lah, segala pasta apa segala macam. Begitu naik pesawat kita kembali seperti ke Indonesia, makannya dendeng balado. Itu favorit itu enak banget, kering, garing, luar biasa. Itu bagi saya wah, di pesawat kepresidenan itu adanya. Sama satu lagi kalau di pesawat kepresidenan itu ada jus kacang hijau. Kacang hijau yang di jus dan rasanya luar biasa. Kalau nggak sekarang udah ada yang jual. Dulu awal-awal belum ada yang ngejual jus kacang hijau. Nggak sama dengan kebanyakan kayak dijualan di luar. Beda sendiri. Dulu bikinan khusus yang bikin sendiri dari Garuda. Itu dulu enak banget. Nah itu kita menu favorit selalu kalau di pesawat itu kacang hijau sama mandendeng satu lagi tempe mendoan. Wah, karena Indonesia itu salah satu Indonesia banget. Ya, salah satu favoritnya Pak SBY makan tempe mendoan. Jadi kalau presiden makan tempe mendoan hobi makan tempe mendoan di depan ya kita ya kebagian. Iya. Kebagian makan juga yang enak gitu. Ya, jadi makanannya ya kalau presiden kalau ditanya, "Mas, presiden makanannya apa?" Sama kita sebetulnya. Dulu saya berpikir tuh kalau presiden tuh makanannya selalu yang bintang 5, gitu, stick apa. Enggak, makanannya dia lebih menikmati makanan dapur. Makanan rumah daripada, dan dia harus ada kerupuk. Ada kerupuk. Selalu mau kerupuk emping lah, kerupuk kampung yang putih tuh. Iya, pokoknya kerupuk harus ada. Setiap makan. Terlepas kita lihat presiden yang wah itu ternyata sosoknya tuh aduh. Ya makan sama juga kayak kita makan-makan. Kadang saya bilang loh, ini kan di rumah kita udah makan. Kita berharap begitu dengan presiden makanan itu makanan yang wah gitu. Ada sih, tapi lebih cenderung kalau di kita di Indonesia ya makanan Indonesia. Udah cinta banget, tes lidahnya udah Indonesia banget Pak. Ya mau apa aja, soto Banjar, konro, mau apa, mau sampai buah duren, sampai pernah saya duren apa sih Petruk di Kalimantan, kebanyakan makan duren besok paginya kelayangan. Pikir ini udah makan aja wah enak kan wah gitu kan. Presiden juga makan duren gitu kan, wah kita juga makan dong. Yang ada kita kalau besok paginya nggak bisa gerak orang lah. Saking enak. Kadang di situ ya enak. Saya bilang kalau dibilang wah di presiden enak. Lu bohong kalau dibilang nggak enak. Iya. Ini Pak Abro ini ada pisang goreng juga Srikaya nih. Mbak Abro mesti cobain juga nih. Boleh. Kita cobain porsi yang berikutnya. Ini mesti cobain nih. Tanpa Srikayanya dulu kita pengen rasain. Oh iya, harus. Ini bikinan sendiri Pak Srikaya. Crunchy ya. Pak Abro kan udah keliling Indonesia nih. Berarti taste-nya udah bisa lebih enak. menilainya. Enak. Kameramen ini. Iya, maka kameramen pos apa biasanya? Kita makan dulu, Pak. Dimakan bersih kaya lebih enak lagi. Nah ini kombinasi yang pasnya Pak. Pisangnya juga manis banget. Pisang gorengnya dari Kalimantan ya Pak. Oh iya benar. Makanya manis banget. Oh, iya. Kayaknya memang spesialis Kalimantan ya. Iya, karena ini kopi kocong memang makanan Kalimantan Sambas yang kita perkenalkan ke orang jarang nih orang. Ini jarang, baru denger ya. Baru denger jarang. Kalau teman-teman mau datang juga ada apa kayak kue tiaw goreng daun katup, nah, itu enak juga di sini. Pak Bro kita udah selesai makan, kita lanjut. Kita pakai masker nih, nerapin protokol Pak. Pak Bro, saya mau tanya, Pak Bro kan jadi fotografer pribadi Pak SBY. Secara teknik foto ada treatment tertentu nggak Pak ya? Maksudnya cara foto Pak SBY apa? Ada, jadi beliau mesti ada aba-aba gimana gitu ya? Iya, ada bahasa tubuh lah. Bahasa tubuh ya. Jadi kalau waktu itu ya waktu berjalan jadi kita tahu beliau memberi kode. Biasanya memberi kode itu pakai lirikan mata gitu. Itu tanda kalau lirikan mata atau tangan kayak jari gini. Nah itu sudah bisa meninggalkan acara. Waktu misalnya beliau ada ketemu siapa gitu tamunya, saya untuk bisa dan rekan-rekan media untuk meninggalkan ruangan. Jadi tidak perlu beliau berucap, tapi kita sudah tahu isyarat-isyarat itu. Jadi kapan kita harus motret juga kita tahu, kapan kita harus berhenti motret juga kita udah tahu. Sampai seperti body language itu jadi kita tahu. Memang ada teknik-teknik chemistry-nya lah istilahnya. Jadi kita tahu persis beliau seperti jadi
kadang kalau beliau tuh memberi kesempatan kalau misalnya beliau lagi sedih, kita boleh sedih, senang apa boleh motret. Lagi makan pun, ya tapi tidak terus ya. Iya. Beliau lagi masak, misalnya waktu itu bikin apa sih makanan Jawa Timur itu. Oh beliau masak juga? Masak bikin apa sih makanan daerah lah istilahnya. Bisa dia jago lah. Jago. Dia hobi juga masak. Saya motret, terus mereka makan habis itu berhenti. Jadi cuma untuk sesaat gitu. Misalnya kayak nyobain bakso di pameran, ada penjual bakso dia nyobain, itu masih boleh. Atau misalnya ada makan durian apa, tapi juga habis makan durian terus-terusan kita foto enggak. Di awal aja kita diperkenankan. Itu normal sih bagi saya. Saya bersyukur bahwa saya diakui beliau gitu sebagai juru foto pribadi. Saya diberi kesempatan yang cukup atau wewenang cukup luas untuk mengambil kegiatan beliau, kegiatan resmi sebagai presiden maupun kegiatan pribadi beliau. Sampai beliau cukur rambut, periksa gigi, apa yang sifatnya pribadi itu diperkenalkan. Pak Abro ikut terus. Berarti Pak Abro ini ibaratnya hitungannya udah kayak di ring 1 Pak ya berarti gimana? Ya, kayak gitulah. Berarti udah bagian dari perangkat mereka ya ring 1 istilahnya. Ring 1 ya. Ngomong-ngomong ring 1 kan memang yang lagi panas-panasnya Pak, yang masalah anak-anak moge itu. Sebenarnya kalau di ring 1 sendiri itu ada SOP nggak Pak sampai segini sih Pak? Kalau dari pengalaman saya yang saya tahu waktu di dalam itu yang moge itu bersyukur harusnya, berterima kasih, tidak dilakukan tindakan yang keras. Dalam artian itu sebetulnya sah aja kalau ditembak di tempat sah. Boleh. Undang-undangnya ada. Oh ada undang-undangnya. Setahu saya undang-undangnya ada. Jadi bersyukur itu mereka tidak mengalami hal itu, cuma hanya ditendang. Dan sebetulnya hal itu sebetulnya tidak perlu untuk dipublish juga sih. Sebenarnya ya. Cukup lah. Jadi karena mungkin ketidaktahuan atau sekarang orang pokoknya dikit-dikit mau di blow up media dikit-dikit viral, dikit-dikit cuma dia nggak tahu sebenarnya itu salah sebenarnya. Salah. Gitu. Tidak bisa. Ada batasannya lah gitu. Nah itu membuat saya lihat, nasibnya masih bagus yang ditendang. Cuma ditendang ya? Cuma ditendang loh saya bilang. Nggak sampai yang lebih ekstrim Pak ya? Iya. Gitu, ya. Dan itu ya nekat juga kalau saya bilang. Nekat. Antara dia nggak tahu atau nekat, tapi dengan dia memviralkan itu satu kesalahan kalau bagi saya. Ya. Kesalahan buat apa sih? Benar sih. Gitu. Ya terlepas maksudnya kehidupan Pak SBY dengan Bu Ani. Pak Abro kan masih ngikutin tuh. Gimana Pak? Gimana? Wah, kalau kita anak ini kan kayak hubungan cinta mereka kayaknya gimana? Kalau keluarga harmonis ya, saya lihat banget. Jadi contohnya waktu itu saatnya gini, Pak SBY menghadiri ulang tahun adiknya Bu Ani yang pernah jadi kasat Pak Edi almarhum. Iya. Jenderal Edi. Jadi begitu waktu itu masih awal-awal belum jadi presiden, masih pangkatnya kolonel. Jadi ketemulah sama beberapa kolonel dan Ibu Ani ada di situ juga kan karena ikut sama Pak SBY. Pak SBY bilang 50% saya bisa jadi presiden itu berkat dukungannya Ibu Ani. Jadi saya pikir itu cuma hanya apa ya? Servis untuk ngomong sama orang gitu. Iya. Itu tidak. Sekali waktu kampanye, saya dengar kampanye, terus tidak sesuai apa yang dibicarakan di awal, agak ada yang meleset, terus Pak SBY di situ merasa kecewa gitu. Terus apa? Yang dilakukan sama Bu Ani, begitu kita masuk rombongan ke busnya presiden, Bu Ani tuh menjelaskan ke kita tim untuk besok kampanye di Bali kita belajar dari kejadian yang di Gelora Bung Karno. Iya. Tahapannya ini. Bu Ani jelasin kita. Sampai di Cikeas turun dari bus, PSB sudah happy lagi. Jadi dia bisa menenangkan. Biasanya maaf ya, kalau bapak marah, ibu ikutan marah. Iya, jadi panas suasananya makin panas ini. Benar. Kalau bapak marah, ibu marah. Untuk anak juga gitu. Kita marahin anaknya. Iya, benar. Ini beliau enggak. Dia justru menetralisir suasana, cooling down segala macam.
bagi saya wah ini memang benar ini, bukan cuma hanya basa-basi tapi memang betul saya lihat real gitu loh. Betapa beliau saling yang 50% itu ya benar bahwa dukungan Bu Ani itu sangat berpengaruh memang untuk ini gitu. Jadi dan memang seharusnya peran seorang istri seperti itu. Dan Ibu Ani melakukan tugasnya dengan baik. Sampai beliau meninggal pun luar biasa. Itu saya sedih kalau sedih. Kalau didengar kalau pas Bu Ani dipanggil kayaknya SBY pun kita separuh nyawanya hilang lah sih rasanya. Rasanya gitu. Ya, kita mungkin berharap SBY sekarang kan kayaknya udah lebih. Ya beliau menikmati pensiun lah sih. Kalau dari sisi Abrol kan fotografi. Abrol ada masukan nggak nasihat buat anak-anak milenial secara fotografi, terus mengikuti perkembangan fotografi gimana? Oh sekarang banyak yang lebih bagus kalau melihat dari saya gitu. Anak-anak apalagi peralatannya dan kalau dulu saya dapat informasi itu cuma hanya dari majalah. Jadi kalau pengen belajar fotografi saya dari buku atau majalah yang ada di salah satu toko buku terkenal lah gitu di sini gitu di Indonesia. Saya baca di situ, kadang saya beli, kadang ada yang wah udah sobek saya bisa baca. Kalau sekarang Anda buka laptop atau buka HP, udah semua. Dapat ilmunya, perkembangannya canggih. Bagi saya sekarang cuman yang harus jangan anak muda sekarang jangan cepat puas. Jangan itu yang ini jangan cepat puas. Karena pengalaman jam terbang itu juga salah satunya menentukan itu. Terus harus telaten gitu. Pokoknya totalitas juga kali. Totalitas. Banyak angle-angle bagus-bagus segala macam saya akun. Maka waktu itu pernah ada kemarin kalau nggak salah ada ribut tentang tempelan. Foto di Kemayoran, ada gunung, ada jalan. Katanya itu foto tempelan. Saya melihat secara fotografi, begitu saya besarin rasternya istilahnya, nggak ada tanda-tanda tempelan. Benar-benar satu nyatu. Itu ribut tuh. Nah, bagi itu anak baru 2 tahun fotografi kalau nggak salah kata informasinya, Mbak, istilahnya anak muda lah itu. Yang komentarin senior banget, pensiunan gitu. Bagi saya seharusnya itu tidak terjadi. Jangan mematikan dalam tanda kutip kreativitas anak. Kalaupun juga ada, kenapa dia nggak japri aja sih? Japri atau lihat dulu datanya, sampai baru benar nggak bahwa itu fotonya asli atau tempelan. Yang dia ngomongin itu tempelan. Tempelan itu artinya dari 2 gambar berbeda atau dari beberapa gambar dijadiin satu, itu tempelan. Walaupun terakhir dia bilang editing. Kalau editing itu maaf, video, foto, semua editing. Editing. Sekarang udah editing semua. Benar-benar. Tapi tidak boleh manipulasi. Tempelan yang dimaksud sini kayak montase atau manipulasi foto. Nah itu yang terjadi sebetulnya bagi saya. Makanya anak-anak muda ini dan fotonya bagus. Bagi saya luar biasa gitu. Walaupun saya bisa bilang dulu lagi masa kecil saya pulang ke kampung saya gitu. Itu landasannya masih Kemayoran kalau dalam negeri. Kalau luar negeri kita terbang dari Halim. Dari situ kita sering lihat gunung Pangrango, gunung gede segede gitu ya. Iya, nggak usah heran. Tapi kan sekarang jadi heboh, akhirnya dipolitikin. Dikit-dikit ini ya. Digabung terus enggak dari segi foto itu anak-anak muda sekarang bagi saya bagus-bagus fotonya. Itu jadi saya rasa tapi jangan cepat puas. Kalau cepat puas kita nggak akan maju. Kita nggak bisa lebih explore lebih lagi. Terus gali. Jangan merasa udah hebat. Oke. Saya terima kasih banyak Pak Abrol. Sama-sama makanan juga. Makan semua udah luangin waktu. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi Pak Abrol. Oke. Terima kasih banyak Pak Abrol. Thank you. Oke teman-teman, tadi pembicaraan saya dengan Pak Abrol Rizky, salah satu fotografer pribadi Pak SBY. Mungkin teman-teman jangan lupa subscribe untuk channelnya Aceh Ngajak Makan, untuk komen dan like. Sampai ketemu dalam acara Aceh Ngajak Makan berikutnya. Bye.